Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, para ustadz, para haji yang saya hormati, segenap kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmah, hidayah dan taufiknya. Kita diperkenankan bertemu kembali di tempat yang suci, tempat yang mulia, yaitu di Masjid Al-Ikhlas, yang selalu mengingatkan kita semua agar kita selalu ikhlas memurnikan ibadah kita hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambillah dari segala peristiwa, kita lihat kejadian-kejadian sebagai pelajaran untuk kita. Kemudian salawat, salam dan keberkahan marilah kita doakan selalu agar tercurah limpah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau serta para pengikut istiqamah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang selalu istiqamah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali bersemangat untuk thalabul ilmi, untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjaga adab-adabnya, dengan senantiasa istiqomah, dengan niat yang selalu baik. Kita jaga hati kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat suara hati kita, selalu melihat guratan gambar di hati kita, khayalan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pun maha menyaksikan, maha melihat. Marilah kita muraqabah selalu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan muraqabah yang istiqamah menjadikan kita sebagai hamba Allah yang selalu dalam keadaan hati yang bersih dan selalu dekat dengan zikrullah, dekat dengan rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun malam hari ini kita akan memulainya dengan sholawat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala khususnya untuk hajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita selalu istiqamah di jalannya. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan kita baca sholawat juga, kita mohon mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang mendapatkan musibah, masalah apapun, Allah beri kesabaran dan ketabahan. Dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk keluarga kita, agar tetap dalam keadaan selalu connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena musibah malah kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena datangnya musibah sesungguhnya hakikatnya banyak sekali hikmahnya. Dan yang paling utama menjadikan kita agar semakin sabar. Bagaimana kita dapat derajat sabar di akhirat nanti, maqam sabar, kalau kita tidak diuji. Nah, jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dikasih sakit, berarti kita dipersilakan, diperintahkan untuk sabar gitu ya. Jadi itulah
Termasuk orang yang dikasih nikmat, hakikatnya ujian agar dia bersyukur. Nah, jika nikmat gak bersyukur, nanti malah kocar kacir, jadi rusak, ya. Nah, nikmat itu akan menjadi tidak barokah. Makanya kita gunakan segala yang ada pada kita, termasuk waktu, ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita manfaatkan, jangan sampai berlalu begitu saja tanpa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang paling rugi di akhirat itu orang yang dia ingat di dunia ada berapa detik dia tidak zikir, berapa jam dia tidak ingat Allah, hidupnya seperti bukan hamba Allah. Jadi jangan sampai menyesal. Maka ayo kita sedang mengingatkan setiap waktu, selalu dengarkan hati kita tentang zikir kita, ya. Kita ikuti agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu 'alan nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi Muhammad jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazura. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi taghshana binuri, ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahada, ya Rabbi hibna bis sa'ada. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi waqfi kulla mu'dhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناواه. وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فحفظه الله تعالى من كيدهم ونجاه. وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فرقبه المشركون ليريدوه بزعمهم حياض المنية فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وحسى. وأما غار ثور وفاز الصديق فيه بالمعية وقام فيه ثلاثا تحمي الحمائم والعناكب حماه. ثم خرج منه ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير مطية وتعرض له سراقة فابتهل فيه إلى الله ودعاه فساخت قوائم يعبو به في الأرض صلبة القوية وسأله الأمان فمنحه إياه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada baiat orang-orang Ansor kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memerintahkan dan beliau menjadikan pemimpin untuk kaum Ansor Madinah Isna Asyur Naqiban 12 orang ya sebagai pemimpin kaum jahatan sarak yang menjadi kepala atau menjadi lurah atau menjadi pemimpin sarah maknanya sama pemimpin juga. Nah kemudian fahajara ilaihim setelah ada baiat tersebut sudah kembali ke kota Madinah fahajara maka kemudian berhijrahlah ilaihim kepada mereka kaum Ansor berarti berhijrah. Siapa yang berhijrah? Mimma kata dari kota Mekah kaum muhajirin ya disebut muhajirin dari kata hajaro yuhajiru fahuwa muhajir jamaknya muhajirun muhajirin sama saja ya. Hajaro berpindah tempat berhijrah nah disebut kaum muhajirin. Siapa mereka? Zawul millati yaitu orang-orang yang sudah menganut agama Islam al-Islamiyah. Jadi orang-orang Mekah yang sudah menganut agama Islam. Mereka hijrah dengan sukarela taat karena pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan damai, dengan nyaman. Maka berhijrah itu pun atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa faraqu dan mereka memisahkan diri memisahkan diri al-awtana dari tanah air mereka dari Mekah
ya, termasuk dari keluarganya yang tidak masuk Islam, jadi pindah ke Madinah. Nah, kemudian kenapa mereka faraku, memisahkan diri dari negaranya dan akhirnya raghbatan, karena ingin, karena senang, karena pengen fima, kepada janji-janji Allah u'idda, yang dijanjikan liman hajara, bagi orang yang mau berpisah, bagi orang yang mau memutuskan diri dari al-kufra, ya, bagi orang yang berpisah dari kekufuran. Wanawah, dan yang mau menjauhkan diri dari kekufuran. Jadi bapak-bapak, alhamdulillah ini bangsa Indonesia mayoritas Muslim. Gak perlu hijrah kita ke Arab, gak usah, di sini aja ya. Nah, jadi tinggal kita memakmurkan bumi Allah yang sudah kita pijak, kita makmurkan dengan ibadah, dengan kalimat tauhid, ya. Maka insya Allah kita pun akan mendapatkan apa yang dijanjikan bagi orang yang berhijrah, ya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khafat, apa yang terjadi setelah itu? Ini ternyata orang muslim, sahabat Nabi, pada pindah ke Madinah. Wa khafat, dan mereka akhirnya takut, orang Quraisy. Nah, wa khafat Quraisyun, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy merasa takut, khawatir. Khawatir apa? Ayyal haqa, bahwa khawatir jangan-jangan nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ikut hijrah, ya. Ayyal haqa, menyusul hijrah ke Madinah sallallahu alaihi wasallam. Udah khawatir duluan, ya, karena di Madinah udah beda peraturannya, ya. Jadi hukumnya beda. Kayaknya suara saya nggak kedengeran ya Pak? Jelas nggak? Jelas. Tapi rasanya saya kurang jelas nih. Mungkin banyak di luar ya ini volumenya. Nggak? Jelas tapi ya. Takutnya nggak jelas nanti saya teriak, Anda nggak kedenger. Baik, kita lanjut. Bi ashabihi, mereka khawatir apabila Muhammad dan sahabat-sahabatnya akan segera menyusul yang lain yang sudah hijrah ke Madinah alal fawriyah, segera. Nah, jangan sampai itu terjadi, kata orang-orang kafir. Kemudian tamaru. Nah, kita dengar ada muktamar, ya, muktamar NU, muktamar Muhammadiyah. Apa muktamar artinya? Bertemu, bermusyawarah. Nah, muktamar, bukan muktamar, bukan mu'tamar, tapi muktamar. Ya. Wa'tamaru, dan mereka, yaitu fa'tamaru, orang-orang Quraisy berkumpul, bermusyawarah, karena kekufuran itu juga akan kuat kalau mau musyawarah dan kompak. Nah, kita nyontoh. Jadi kita akan kuat kalau kita kompak. Kalau kita masing dewe-dewe nggak bakalan kuat. Makanya harus bersatu. Nah, mereka pun bersatu. Ya, walaupun akhirnya hancur juga kalau orang kafir. Fa'tamaru, mereka bermusyawarah, ya, bermusyawarah ya qatlihi, untuk bisa membunuh Muhammad, kata mereka, ya. Berupaya mereka untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana nanti? Di Darun Nadwah namanya. Jadi tempat untuk bermusyawarah, ada sekitar 100 orang Quraisy yang berkumpul. Pendapatnya macam-macam. Nah, diputuskan satu pendapat yang disampaikan oleh salah satu tokoh Quraisy yang terkenal, Abu Jahal. Maka menyampaikan caranya, ini setiap suku, ya, Quraisy ini mengutus orang yang pendekarnya. Ini jelas bukan Nusa. Pendekar-pendekar yang kuat, ya,
Nah, diutus 10 orang untuk membunuh. Dikasih pedang ya, pedang bersama-sama. Nanti kalau orang Quraisy mau nuntut nggak bisa, karena ada 10 kabilah. Nah, jadi nggak bakalan kuat. Nah, ini kata mereka begitu. Jadi disiasati, diutus 10 orang yang kuat. Nah, apa yang terjadi kemudian? Fahafizahullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam min kaidihim, dari tipu daya mereka orang Quraisy, wa najah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan menyelamatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa udhina, dan diizinkan. Ini dalam satu naskah ini berhenti membunyikan doa atrillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyi min salati wa taslim. Nah, baru wa udhina lahu. Tapi dalam teks yang lain tidak ada. Intinya sama, enggak usah dibicarakan. Wa udhina, dan diizinkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa udhina lahu, bila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil hijrah. Jadi Rasul tidak pernah melakukan atas kehendak sendiri, karena Rasulullah orang yang paling dekat dengan Allah, tidak akan mau melakukan sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun sama. Kalau kita memang seorang muslim yang benar-benar pengen mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang benar-benar, maka jangan melakukan tanpa ada mengikuti kaidah syariat Islam baru ya. Jadi jangan atas kehendak sendiri, termasuk dalam ilmu tafsir. Jangan atas akal pikiran kita sendiri, kelihatannya keren, ikutin al-bayan, keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW tentang tafsir Al-Quran. Kan banyak ya sekarang yang orang menafsirkan Al-Quran sendiri ya, Insya Allah ya, hebat, berani, udah siap berarti orang ini. Nah, fil hijrah sudah diizinkan bagi Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dengar, ternyata ada yang dengar. Dengar nih. Akhirnya faraqabahu. Kemudian mengintai, ya, mengintai siapa al-musyrikun, orang-orang musyrikin. Orang musyrik mengintai Nabi semuanya SAW liyuriduhu, agar menyampaikan, akan menjatuhkan baginda sallallahu alaihi wasallam bizamihim, dengan angan mereka. Jadi mereka kepangin, angan-angan mereka kepangin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam hiyadul maniyah, ke medan kematian. Jadi intinya ini bahasanya kan halus. Hiyadul maniyah, hiyad itu seperti suatu tempat atau lubang ya. Al-maniyah artinya kematian. Jadi mereka pengen seperti itu. Fa kharaja alaihim. Setelah itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi di Mekah itu tinggal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Bakar waktu itu mohon izin ya Rasul, saya pengen hijrah juga ke Madinah. Kata Nabi, jangan dulu, barangkali nanti kamu akan punya teman untuk hijrah. Nah, Abu Bakar berdoa, ya Allah, semoga saya bisa menemani baginda Nabi SAW berhijrah. Senang gak kira-kira? Senang. Nah, ini kisah di Gua Thaur ya. Nah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipersilakan untuk tidur di ranjang Rasulullah SAW dengan dengan kain selimut Rasulullah SAW yang hijau. Nanti kiranya ini Muhammad dilihat. Nah, akhirnya fakharaja alaihim, Nabi SAW keluar alaihim, kepada mereka. Ini pendekar-pendekar yang mau siap ya. Begitu Nabi keluar, bacok habisin kata mereka. Apa yang terjadi? Fakharaja alaihim, Allah tidurkan mereka.
Ya, Allah jadikan mata mereka ngantuk nggak tertahan. Allah butakan mereka nggak bisa melihat Nabi keluar. Ya, Nabi akhirnya keluar sambil apa? Wa nasara ala ru'usihim turaba wa hasah. Nabi menaburkan debu di atas kepala mereka semua. Ambil di apa namanya, semuanya dikasih tanda ya. Ala ru'usihim, di atas kepala-kepala mereka, wa hasahu, yaitu menaburkan debu tersebut ke kepala mereka. Kemudian berjalan atas keinginan beliau, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika keluar beliau membaca surah Yasin. Dari ayat pertama sampai wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, akhirnya itu kemuliaan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yubsirun, mereka enggak bisa melihat. Nah, begitu berangkat Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali di dalam kamar di bilik beliau. Kemudian ada orang dari golongan Quraisy melihat, "Loh, kok pada tidur?" Di depan Rasulullah pada tidur nih orang. Dibangunin, ngapain? Tidur, bangun. Ngajine ojo turu wae. Maksudnya jangan tidur, udah siap-siap bacok malah tidur. Gimana? Nah, enggak, kami enggak tidur. Muhammad udah pergi. Enggak mungkin. Coba lihat tuh, masih tidur. Ya, Muhammad lagi tidur katanya, tuh ada selimutnya. Nah, setelah itu dobrak masuk. Dibuka, ternyata bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya Ali, ternyata mana Muhammad ya Ali? Saya nggak tahu, saya nggak lihat. Nah, jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan nabinya, para kekasihnya. Ya. Nah, waqama bukan belum wa amma khara saur, wa amma, dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud menuju khara saur, gua saur. Ya. Wafaza Siddiqu, wafaza, dan berbahagialah, beruntunglah as-Siddiqu, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, fihi, di dalam ghar saur, di dalam buah saur tersebut, bil ma'iyah, karena mendapatkan kesempatan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, nggak ketahuan ya? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang melindungi. Kita lanjut. Waqoma, kalau ada orang waqoma, kalau satu orang waqoma, kalau ada orang waqoma, kalau tiga orang waqomu. Ya, ini di bahasa Arab jadinya. Waqoma, dan keduanya baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bermukim, tinggal fihi, di gua saur tersebut, salasan, 3 malam. 3 malam, berarti juga ngalami siang juga. Ya. Tahmi al-hamaim, tahmi, ikut melindungi, menjaga, hama yahmi, melindungi. Siapa atau apa yang melindungi? Al-hamaim, burung-burung merpati, burung dara merpati. Di saat itu pula, begitu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk gua, logika kita kan sarangnya pasti rusak ya. Begitu masuk, Allah takdirkan si hamaim, ya, yaitu burung-burung dara, burung merpati ini tiba-tiba bertelur, diangremin, bikin sarang. Kayak nggak ada kejadian apa-apa. Siapa lagi? Wal anakib, yaitu apa yang namanya? Laba-laba ya. Nah, laba-laba. Harusnya kan rusak ya. Langsung bekerja tuh. Udah bikin jaringnya. Masya Allah. Jadi kelihatan kayak gua nggak ada yang masuk itu orang. Ya, jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala nggak butuh benteng baja untuk melindungi nabinya, nggak butuh. Paham Pak? Tuh, makanya kehebatan Allah ini luar biasa sekali ya untuk menyelamatkan nabinya dengan cara yang unik ya. Bapak-bapak juga begitu. Kalau semakin dekat kepada Allah, imannya semakin baik, takwanya semakin baik, dikasih jalan yang nggak disangka. Coba aja, coba takwanya ditingkatkan, lebih istiqomah, insya Allah akan ngerasain itu. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik, kita lanjutkan saja, tanggung. Summa wal anakibu himahu, dan menjagalah burung merpati atau dara dan angkabut atau laba-laba ya, himahu, di tempat tersebut, tempat baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam gua Saur. Summa kharaja, dan nih udah 3 malam. Summa kharaja, kemudian keduanya keluar, ya, keluar minhu dari gua Saur lailatal isnain, pada malam Senin, ya, keluar di tengah malam tentunya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam ala khairi matiyah, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang kendaraan yang paling baik, yaitu kuda yang paling cepat, yang paling aman, yang paling enak. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqila, diceritakan dengan unta yang terbaik. Beliau disediakan tunggangan yang paling baik. Ada kejadian lain, wa ta'arradu lahu Suraqah, dan kemudian Suraqah, ya, kita sering mendengar di kisah hijrah ya, Suraqah menghadang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabtahala, maka kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merendahkan diri, merunduk ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa fihi, tentang dihadang oleh Suraqah. Suraqah ini ahli pedang paling kuat, dijanjikan 100 unta. Unta berapa harganya? Kalau 100 tahu sendiri. Siapa yang nggak ngiler ya? Cuma 2 orang lagi, Rasulullah sama Abu Bakar Siddiq. Gampang dia ahli pedang. Nah, apa yang terjadi? Kemudian fatala fihi ilallahi wa da'ah. Nabi berdoa, ya Allah, jagalah aku dari Suraqah. Ya. Allah maf'al bi Suraqah ma syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, silakan Anda lakukan kepada Suraqah ini yang menghadang saya, ma syi'ta, semau Anda, wa kaifa syi'ta, dan bagaimana saja terserah. Monggo ya Rabb, ya Allah. Nah, karena apa? Beliau sampai berdoa, li'annahu ra'a alaihi min athari syurur wa tawahmad dharar. Karena Nabi SAW tahu, ya, melihat kehebatan Suraqah ini. Nah, akhirnya dikejar, kemudian dihadang oleh Suraqah ini dengan doa Nabi SAW tadi. Yang terjadi selanjutnya, fasahat, maka kaki dari kendaraannya Suraqah ini ambles, ya, ambles. Fasahat qawaimu ya'bu bihi, maka tenggelamlah qawaim. Qaimah itu sesuatu yang berdiri tegak. Jamaknya qawaim, kakinya ada 4, jamak qawaim. Kaki-kaki kuda yang sangat kencang sekali, yang bisa nyusul Rasulullah, ambles. Nah ini ambles. Fil ardi sulbi, di bumi as-sulbati, yang keras, al-qawiyah, lagi kuat, mencengkeram. Jadi begitu udah ambles gak bisa naik, gak bisa diangkat, gak bisa keluar. Nah ini Masya Allah. Wasalahul aman, dan Suraqah memohon kepada Nabi al-amana, aman, minta dikasih selamat, ya, jangan bunuh saya, kata Suraqah. Famanahahu, maka Nabi SAW memberikan anugerah kepada Suraqah, ia dikasih aman. Bahkan ketika Shallallahu Alaihi Wasallam selesai perang Hunain, ya, jadi orang-orang ini ditangkapin sama orang-orang Muslim. Suraqah merasa takut karena dia dikiranya waktu itu dianggap sebagai mau membunuh Rasulullah. Pasti ini musuh nih. Nah, Rasulullah waktu itu setelah mengampuni Suraqah bikin tanda, Pak. Jadi ada semacam kayak kertas atau lempengan batu atau apa sejenisnya, ditulis oleh sahabat Nabi, tulis bahwa jaminan dari Rasulullah SAW untuk Suraqah. Begitu perang Hunain mau ditangkap ini, orang-orang kafir ngasih tahu tanda, ya Rasul, saya punya tanda aman dari Anda. Akhirnya masuk
Islam dan aman. Ini masya Allah kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tentang kisah hijrah. Nah, 1 Muharram tanggal berapa? Nasional hari apa? Hari Rabu. Wah, sebentar lagi ya. Sebentar lagi Rasulullah hijrah ya. Jadi mohon dikondisikan untuk semangat hijrah ya. Kita yang tadinya ngajinya malas, yang sholat malamnya selalu kosong, kali-kali ya. 1 minggu sekali lah sholat malam ya. Kalau bisa begadang sampai jam 1, jam 2 kudunya bisa sholat malam. Tidak harus tahajud, boleh sholat hajat, sholat taubat. Maka insya Allah kalau kita sering melakukan itu akan istiqomah, kesehatan meningkat, iman juga meningkat insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu? Jam berapa Isya? Oh udah jam 7:04. Oh nggak ada azan apa ya? Udah masuk belum? Sudah. Pak Ketua udah masuk waktu belum? Jam berapa Isya? Diam semua? Iya, saya nggak pegang HP jadi nggak terjatuh. Nah, ini udah kan ya. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang hijrah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya dan di situ banyak sekali kisah-kisah yang belum saya terangkan karena keterbatasan waktu. Insyaallah suatu saat kita sampaikan kembali, kita tambah lebih jelas lagi tentang pentingnya kita berhijrah. Ya, mudah-mudahan kita punya semangat hijrah ya Pak ya. Dari yang tadinya malas jadi rajin ngaji, rajin ibadah. Yang tadinya suudzon diganti jadi husnudzon ya. Akhlak yang tidak baik kita buang ya. Kita sembelih. Kemarin kan korban ya. Korbannya pakai hewan apa pakai manusia? Hah? Bukan manusia? Bukan. Kita korban pakai hewan. Allah aja nggak nerima. Begitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya, diganti sama apa? Sama kambing kan? Karena Allah mau ngasih tahu kita, jangan kau sembelih manusia, jangan kamu nistakan, hinakan manusia. Yang disembelih adalah nafsu hewani. Sapi hewan bukan? Hewan. Kambing hewan? Yang disembelih adalah nafsu hewani kita. Jadi kita sembelih ya, sifat bahaim, sifat binatang, ya itu malas diantaranya ya, kita buang. Jangan sampai kita sama, karena kita diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, punya otak, punya akal, punya agama, bisa memahami syariat Islam, punya rasa malu, punya kan? Punya. Hewan nggak punya rasa malu, nggak pakai baju kemana-mana kan? Tuh. Yang terakhir kita punya taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat taufik semua sehingga bisa ngaji. Ya, pertolongan dari Allah. Tidak semua yang di sini bisa diberi taufik untuk ngaji bareng, untuk sholat jamaah di masjid. Dan itu semua harus syukuri dengan apa? Dengan kita selalu menjaga hati kita, tidak hasud, tidak tamak, ya, dijaga. Insya Allah kita akan selamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Aqulu qawli hadza mastami'tum, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.